Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sumber segala berkat bagi kehidupan kami, yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Bapa, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Buat kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, pernahkah kita merasa kesepian, merasa tidak ada yang di samping kita membantu kita, bahkan kita merasa dikucilkan dan diabaikan? Hal-hal seperti ini terjadi pada orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang dirinya tidak tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Tetapi bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang selalu berserah kepada Tuhan Yesus, maka dalam hidup ini kita tidak akan pernah merasa kesepian lagi, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam perikop ini dikatakan bahwa janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi saudaraku, perasaan apapun yang kita rasakan, baik itu perasaan merasa sendiri, perasaan merasa dikucilkan, diabaikan, atau diasingkan, maka janganlah kita pernah merasa kecut dan tawar hati. Sesungguhnya Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Ia ingin kita mengalami yang terbaik dalam hidup kita. Ia mengasihi kita walaupun kita melakukan kesalahan, dan Ia tetap mau mengampuni kita apa adanya. Saat orang-orang di sekitar kita pun tidak lagi mempercayai kita, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan kepercayaan bagi kita. Dan marilah kita pegang kepercayaan yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita, supaya kelak kita sanggup mempertanggungjawabkan yang Tuhan telah beri bagi kita, dan pada akhirnya kita tahu bahwa berkat Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Percayalah saudaraku, Tuhan menyertai kita saat ini, besok, dan seterusnya. Jadi jangan pernahlah khawatir dan janganlah pernah takut akan masa depan, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami bahwa supaya kami tidak mudah kecut dan tawar hati, supaya kami tidak merasa kekosongan diri, karena Tuhan Allah sudah ada bagi kami. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami senantiasa untuk kami menyertakan Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh senantiasa ada sampai kapanpun bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami menjalani kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati terus bangsa dan negara kami. Pemulihan hari demi hari boleh terjadi Bapa bagi bangsa dan negara kami. Perbaikan kesejahteraan, rakyat-Mu boleh memiliki pekerjaan dan penghasilan kembali, serta perekonomian yang boleh semakin membaik. Kiranya Tuhan pulihkan pemerintahan kami yang telah Tuhan tunjuk dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan berkati dan pimpin senantiasa, supaya setiap program perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Jauhkan dari orang-orang yang jahat hatinya, yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dan golongannya. Kami berdoa juga Bapa bagi gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati. Senantiasa Tuhan pakai gereja Tuhan sebagai alat pelayanan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan, memancarkan kasih dan berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan pakai para pemimpin, baik majelis, pendeta, pengurus gereja maupun jemaat, boleh saling bahu-membahu dalam menyatakan pelayanan mereka bagi Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan yang masih di dalam proses pengurusan perizinan. Tuhan kiranya permudah jalannya,
Orang-orang di staf pemerintahan, Tuhan bukakan hatinya supaya dengan sungguh hati mau melayani, mau membantu gereja Tuhan untuk memperoleh perizinan peribadahan. Biarlah pada harinya Tuhan, gereja Tuhan boleh berdiri dan beribadah dengan tenang dan aman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi keluarga kami. Tuhan yang terus berkati keluarga kami dimanapun berada. Senantiasa Tuhan jagai dan lindungi, sehingga di dalam beraktivitas pun tetap dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan pakai keluarga kami juga biarlah menjadi alat untuk menyatakan Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan terus berkati dan biarlah melalui pekerjaan dan usaha kami tercukupi segala kebutuhan kami dan keluarga kami. Dan juga Tuhan, kami boleh menolong sesama kami yang membutuhkan. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, agar tiap berkat Tuhan boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kehidupan kami. Biarlah kami boleh melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami tetap boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.